Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat sebuah dampak positif. Dan selalu juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama ini mendukung dan juga mensupport dari channel Padepokan Gaul maupun channel Pemuda Gaul Nusantara. Semoga dari hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan juga akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan sedikit pemirsa narasi kami di kesempatan ini. Tatkala manusia sedang berzikir, yang pasti di mana akan ada gaib yang ikut tersedot apabila daripada apa yang kita zikirkan itu zikir yang tidak bersanad. Namun di sisi lain, tatkala kita sudah belajar amaliyah yang bersanad, di mana kita melaksanakan zikir, itu pun tak lepas juga daripada gangguan iblis. Seperti halnya daripada itibar dari dahulu kala, tatkala beliau Sang Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah di saat beliau berzikir itu diganggu daripada golongan iblis, di mana iblis tersebut mengatakan sebagai Allah, dan disitulah Syekh Abdul Qadir mengetahui bahwa itu adalah iblis. Dan di kesempatan ini, di mana ada sebuah fakta pengalaman nyata dari salah satu rekan kami, terkhususnya di mana di saat beliau rekan kami ini sedang melaksanakan zikir kegiatan sehari-harinya, sempat didatangi sosok tertentu yang mewujud nyata dan juga membawa sebuah benda berharga, terkhususnya uang. Sebagai pribadi manusia, tatkala kita tidak memiliki keyakinan dan kepahaman yang kuat dan benar, mungkin kita bisa terlena dengan hal seperti ini. Dan di mana hakikat daripada gangguan seperti ini, yang jelas ini pun bukan suatu hal yang positif, melainkan hal negatif. Itu yang kami sampaikan. Dimana jika pemirsa mengalami pengalaman yang sama pun bisa nanti dikonsultasikan dengan kami maupun dengan admin di channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan sedikit di kesempatan ini saya izin untuk mewawancarai rekan saya sebentar. Pinjam mikrofonnya sebentar, Pak Hamid. Dipegang nggak Bapak? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Titis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini rekan yang berada di Tegowani, di mana ini Pak Hakim atau disebut I Hakim gitu ya, yang diizinkan memimpin majelis di Tegowanu cabang dari Al Husaini Kudus, itu yang kami sampaikan di sini. Dimana sedikit bisa disampaikan mengenai pengalaman yang Anda alami itu seperti apa awal mula ceritanya, bisa disampaikan? Iya Mas Tis. Kemarin itu pas malam, berarti malam Sabtu kemarin Jumat, terus malam Sabtunya itu alhamdulillah saya diizinkan untuk zikir wirid 41. Wirid 41. Awalnya juga berjalan biasa saja, cuman mungkin itu sekitar udah tengah malam, sekitar jam 2 atau jam 3 lah kemungkinan itu yang sampai sholawat Nabi yang sampai itu. Itu kita tahu-tahu ada di depan, padahal itu kan kamar sholatan itu kan juga terang sebenarnya. Mentah saya juga perasaan saya tidak ngantuk juga nggak ngantuk, hampir terjaga lah pikir itu sholawat Jibril itu ada di depan saya. Itu dia bawa uang, itu dia dikepat-kepat uangnya dikepat-kepat ini uang gitu. Kepat-kepat bahasa Indonesia itu. Dikibaskan berarti. Dikibaskan uang itu. Mungkin
mungkin menggoda saya supaya saya terlena dengan uang itu, terus tersebut. kita uang saya ambil, akhirnya kan kita batal maksudnya tidak sampai bikinnya itu. Cuman kita alhamdulillah tidak kita hiraukan lah masalah itu, kita tidak hiraukan, dia hilang sendiri. Dan di saat itu uangnya nyata, sosok yang membawa uang itu nyata, ada. bayangannya Ada. Untuk tokohnya ya tidak usah saya sebut mungkin gitu ya, intinya ada sesosok manusia, tokoh nyata, dan itu uangnya nampak nyata. Dan itu terjadi saat malam hari, di mana saat Anda atau panjenengan melaksanakan dzikir harian, nah, di situ ya, atau dzikir pegangan gitu. Dan setelah hal itu terjadi, apa yang dialami Anda, keluarga? Ada gangguan-gangguan mungkin sakit atau yang istri itu kemarin kan sering yang istihadah Mas Tis. Istihadah terus sama yang kalau ini kan di tangan kiri ini sering sakit. Tangan kanannya sering sakit. Itu juga udah kita kasih minyak dayak sudah, kita tarik juga sudah. Atau mungkin itu kurang kasih sayang kali ya. Masih kurang. Udah enak. Jangan-jangan kurang kasih sayang. Karena kan kalau jenengan kan udah punya istri, kalau saya kan belum. Kalau Mbah ya sini itu kan ya udah pasti itu. Terus sebagai sumber contoh kalau kita beristri ya itu nggak usah terlalu tegang lah, Pak Hakim. Dan untuk Anda sendiri setelah mengalami hal tersebut itu nggak ada hal yang buruk Anda alami, mungkin lemas, mungkin efek? Tidak Mas Tis, waktu itu tadi kan sampai subuh sekitar jam 5.04 sudah selesai. Mungkin kalau kemudian Romoye melipat waktu dengan sendirinya kita juga nggak tahu. Tahu cuman kok cepet gitu loh Mas. Kita kan juga pakai hitungan tasbih 2 lah, pakai tasbih 1 sama tasbih. Kita prosesnya seperti itu sampai habis subuh. Jadi subuh terus pikiran Torikoh itu, terus kita sekalian selesai yang amal yang terakhir Iya. Jadi di momennya seperti itu malam saat melaksanakan dzikir pegangan, ya, tiba-tiba datang uang. Nah, kalau menurut kita sebagai pribadi, kalau kita hanya mungkin mengandalkan atau menggunakan pedoman akal, yang pasti uang itu akan kita ambil. Namun dampak yang terjadi setelah kita mengambil uang tersebut ya wallahu a'lam bishawab, mungkin kita akan celaka, kan begitu Pak Hakim. Nah, jadi pengalaman Anda ini pengalaman nyata, kita ambil sisi positifnya dan lebih-lebih kita bisa gunakan untuk itibar kita bersama-sama dan pemirsa semuanya yang sering mengalami hal-hal yang sama. Begitu ya. Terima kasih. Saya kembali minjem mikrofon. Iya, agak kesana sedikit ya Bapak. Alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Bapak Hamid. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Sehat. Benar. Alhamdulillah. Anda pernah ngalami nggak saat mungkin dzikir, kalau didatangi sosok, dihadapkan uang yang banyak? Uang belum pernah. Yang sering apa? Perempuan, gadis? Ya pernah itu. Wih, kamu itu gadis terus sih ya. Kasihan teman-teman yang lain atau gimana? Ya itu kan hanya bayangan Mas, tidak nyata. Dan kalau nanti saat berzikir didatangi gadis-gadis juga ya jangan direwes pemirsa, itu juga salah satu wujud gangguan daripada iblis. Dan di kesempatan ini kita akan coba kuak hakikat sisi gaib, di mana munculnya sosok dan uang nyata yang sampai mengganggu konsentrasi dari rekan kami ini, Pak Hakim. Hakikatnya apa dan golongan apa yang bekerja? Semoga bisa kita ambil hikmahnya sama-sama. Dan mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat tentunya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau
Semua efek negatif dalam zat mediator ini otomatis diuapkan, dihancurkan, dibersihkan, keluar menguap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Penyusup yang mengaku-ngaku dari kodam, dari unsur serangan, dari unsur apapun, semuanya terikat, terlantai, terlempar. Allah. Filter yang ada di dada ini otomatis aktif. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu makhluk gaib terkuat yang asli, yang benar-benar asli, yang pernah mewujud sebagai sosok manusia tertentu dan mewujudkan daripada uang asli di saat Pak Hakim yang saya tunjuk ini sedang berzikir. Jadi salah satu makhluk gaib yang paling kuat, terkuat, ketarik ke tangan saya. Wah, jasad ini full. Sallallahu menyesuaikan dengan raga mediator yang dimasuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Otomatis salamnya kembali kepada kamu sendiri dan membakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Membakar tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbakar. Tambah terbakar. Tambah terbakar. Terlihat tabiat aslimu. Otomatis menguasai full jasad mediator yang dimasuki ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia otomatis. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya golongan roh. Golongan roh? Ya. Roh dari mana? Terbuang dibakar lagi. Saya mohon dengan izin. Terbakar. Terbakar. Dibakar lagi. Sampai kamu jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya golongan iblis. Bajingan kalian. Ya, kalau kamu jujur apinya dilepas sementara. Ingat, kalau kamu berdusta, pura-pura atau berkhianat, di lehermu ini ada pedang. Itu mohon dengan izin beliau. Otomatis di lehermu dipasang pedang. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk proteksi, tidak bisa berbohong. Kamu harus katakan jujur. Dari mana kamu asal usulnya, Mbak Iblis? Ayo bicara. Singkirkan dulu ini yang ada di leher saya. Otomatis merenggang. Singkirkan. Udah direnggangkan aja. Direnggangkan. Mau menjawab saya. Kalau nggak mau potong itu lehermu. Kalau saya terpotong di sini, kamu tidak akan bisa mendapatkan informasi dari saya. Ya otomatis jadi jujur. Singkirkan dulu. Udah disingkirkan sementara. Udah kembali. Kamu golongan iblis? Ya. Asli. Jangan-jangan jin kamu. Jin dari pohon pisang ngaku-ngaku. Jin dari kali. Apa pertanyaan kamu? Ya, kamu iblis asli dari apa? Dulunya kamu apa asal usulnya? Saya terlahir dari golongan iblis. Yang dimana orang tua saya golongan iblis adalah golongan iblis yang asli. Terbuat dari api. Berarti kamu juga memiliki api gitu? Kamu juga terbuat dari api apa enggak? Saya terlahir dari golongan iblis yang tercipta dari api.
Oke. Terus di saat saya tadi menghadirkan salah satu gaib yang mengganggu teman saya, kenapa kamu yang ketarik ke sini? Karena saya yang mengganggu. Kamu yang mengganggu? Ya. Oh, ingat, kalau kamu berdusta, tubuhmu akan hancur terpotong-potong. Saya yang dilempar malaikat masuk dalam manusia ini. Jadi prosesnya seperti itu. Terus, Urusi saja urusan kalian. kenapa? Tidak usah mengurusi orang lain. Siapa yang ngurusi orang lain? Ini kan teman saya. Terus kamu asal muasalnya tinggal di mana? Kok bisa sampai mengganggu teman saya? Mewujudkan uang nyata. Di atas. Dari atas? Ya. Tas genteng? Serah kalian. Lu kan nggak tahu toh saya ini. Jujur, lebih jujur. Dari atas. Kerajaan yang ada di atas. Kerajaan Oh. golongan iblis. Jadi begitu. Oke. Nah terus, kok sampai kamu mengganggu teman saya? Hal apa yang membuat kamu tertarik mengganggu teman saya? Kan padahal teman saya ini hanya manusia biasa. Teman-teman untuk berjamaahnya hanya sedikit. Kok gak ganggu yang lebih banyak, lebih besar, lebih hebat? Pasukan-pasukan kami dari golongan iblis sudah diutus untuk menyebar, melihat, mencari manusia mana yang ada di dunia ini yang mengamalkan amaliyah yang di akhir zaman ini bisa menyelamatkan umat Islam. Jadi begitu ya? Saya menyebutkan seperti ini. Seharusnya kamu sudah bisa arah saya kemana mengganggu manusia itu dengan iming-iming uang. Saya itu melihat manusia yang sedang berzikir, manusia yang sedang mengamalkan amaliyah, walaupun manusia itu mengatakan bahwa mereka berusaha mencari ridhonya Allah. Tetapi di lubuk manusia, uap manusia yang keluar, itu pasti ada kotoran yang keluar. Terus? Disitulah kami ingin mengganggu, ingin menghancurkan, ingin merobohkan pondasi mereka, pondasi teman kamu, dengan apa yang telah diperbuat dengan zikir dan amaliyahnya. Oke, kamu juga gak bisa nyedot energi siapapun di sini. Assalamualaikum. Kami juga ingin mengetahui kalian. Seberapa kuat kalian semuanya. Kami ini nggak bisa apa-apa kok. Kami ini hanya manusia kecil, anak kecil, TK gitu loh. Terserah kamu bicara apa. Terus? Saya tidak perlu kamu basa-basi dengan saya. Loh. Kamu ini anak kecil, tidak bisa apa-apa. Saya bisa melihatnya. Memang loh, kami ini dikatakan itu anak kecil. Ya sudah, terserah kalian. Kamu ingin bertanya apa lagi? Tidak usah basa-basi dengan kalimat yang kamu utarakan pada saya. Iya. Kamu nggak mau tenang, disuguhi dulu nggak mau? Tidak sudi saya. Nggak sudi. Tugas saya masih banyak. Ngapain tugasmu sih? Itu bukan urusan manusia. Itu urusan kami. Kan saya tanya. Boleh toh saya bertanya? Saya ingin menyebarkan pasukan-pasukan saya masuk ke tubuh manusia-manusia yang sudah saya lihat. Mana manusia itu mengamalkan amaliyah yang tersambung. Terus? Mana amaliyah itu jika keluar itu bisa menciptakan malaikat yang bisa menolong umat Islam yang ada di dunia ini. Itulah tugas kami saat ini dari pasukan-pasukan iblis yang kuatannya tinggi. Sebelum mereka turun langsung ke dunia ini. Oke. Jadi tugasmu akhir-akhir ini memang menggencar gitu. Daripada orang-orang yang sudah menjalankan amaliyah yang tersambung. Ya. Lah, kalau membahas amaliyah yang tersambung itu kan menurut saya manusia loh.
Kan banyak ranahnya sekarang ini terkhusus di Nusantara mengenai amal yang tersambung. Itu Hmm. hanya sekedar manusia yang berbicara. Terus? Tetapi golongan kami Hmm. itu bisa melihat manusia mana yang dikiranya tersambung ataupun tidak. Mereka bisa mengatakan apa yang dia amalkan, apa yang dia dikirkan, ibadah apa yang mereka lakukan itu benar. Ada ijazah dari guru-guru yang menurut mereka tersambung sampai ke Rasulullah. Tetapi golongan kami itu tidak bisa ditipu. Golongan kami itu bisa melihat keinginan dan nafsu manusia di mana tempat mereka bersandar. Wih, jadi begitu ya? Oke. Ngomong-ngomong, di saat kamu mewujud sebagai sosok manusia dan bisa mewujudkan uang nyata, itu perlu kekuatan banyak atau berapa juta gaib sih dikala itu sampai bisa mewujud uangnya nyata, sosok orangnya nyata mengibaskan uang. Tidak perlu membutuhkan pasukan banyak. Loh. Buat hal yang seperti itu. Itu adalah hal paling dasar dan paling kecil. Golongan kami mengiming-imingi manusia dengan uang. Yang dimana jika uang itu diambil, keimanan mereka lah yang menjadi tanggung. Jadi tidak perlu membutuhkan pasukan berjuta-juta triliun. Tidak perlu. Oke. Cukup pasukan-pasukan iblis yang kelasnya di bawah golongan kami. Tidak perlu triliunan. Kalau kelasnya kayak iblis kayak kamu ini ya udah mewujudkan seperti itu ya hebat levelnya lah. Iya apa enggak? Belum. Itu kecil. Iya. Uang bagi golongan kami itu bisa mewujudkan yang lebih banyak. Terus ini saya mau tanya, kamu tadi menyampaikan bahwa ketika uang yang kamu tunjukkan kepada teman saya ini kok diambil, itu akan ditukar dengan keimanan manusia. Ya. Loh, berarti manusia kalau mengambil uang itu otomatis bablas menjadi budakmu gitu? Ya pasti. Wih. Apa yang ada di dalam tubuhnya, yang menggerakkan jasadnya, itu akan kami ambil. Dan tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang dimana menukar uang dengan keimanan. Tidak seperti halnya golongan roh sukma yang kami tawan, seperti halnya golongan-golongan iblis yang lainnya. Terus? Karena itu sudah menyangkut apa yang ada di dalam keimanan manusia. Akidah iman manusia gitu. Langsung manusia itu bablas pada intinya. Jadi pemirsa, selalu kami juga ingatkan pada kami pribadi yang ada di sini dari Paduan Gaul dan pemirsa semuanya, berhati-hati dan waspada di saat kita berzikir. Jangan terlena, apalagi kalau melihat sosok uang atau sosok-sosok yang lain. Ngomong-ngomong, kalau khusus teman saya ini kan kamu wujudnya uang. Pernahkah kamu mungkin mewujudkan sosok seseorang yang sering dikagumi golongan manusia? Entah itu sebagai seorang wali, seorang alim ulama besar, atau seseorang yang beraneka ragam yang sering dikagumi manusia. Pernah? Ya. Dan berhasil menipu manusia? Pasti. Loh, pasti berhasil. Kok bisa pasti berhasil? Apakah dengan begitu mudahnya manusia bisa langsung kamu tipu begitu? Nyatanya memang seperti itu. Mereka mudah ditipu dengan tipuan dari golongan kami yang menyerupai makhluk yang dikategorikan manusia adalah makhluk entah itu wali, entah itu raja, ataupun makhluk yang dia kagumi di dalam kehidupan dunia ini. Jadi begitu, oke. Terus kamu kemarin, tetapi
untuk mengganggu kalian-kalian Mm-mm. yang sudah ikut amalia Mm. dari penguasa alam gaib. Mm-mm. Masa-masa saat ini, Mm-mm. hal seperti itu nantinya tidak akan kami gunakan. Mm. Kami hanya menggunakan perantara seperti itu kepada golongan-golongan kalian yang baru menapaki belajar di jalur yang kalian jalankan. Jadi gitu. Daripada kisi-kisi yang kamu sampaikan di fase-fase yang kemarin dari golongan kamu dan juga tuanmu. Nah, kamu kan iblis, tuanmu kan ya mbahmu itu loh. Itu berhasil menyesatkan daripada kalangan manusia. Ya sudah belajar amal yang tersambung juga. Jujur. Kalau buang hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu menyedot otomatis keluarkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan yang kamu sedot. Otomatis. Kembali yang bisa teman. Banyak yang tergiring Hmm. masuk ke jalur golongan kami. Mm-mm. Terus? Dan itu sudah ada bukti nyata. Woi. Yang benar kamu. Hmm. Dan saat ini yang saya lihat, Hmm. walaupun mereka saat ini masih mengamalkan seperti amalia yang kalian jalankan, Hmm. tetapi di dalam diri mereka ada rasa ketakutan, ada rasa was-was, ada rasa ketidakyakinan dengan amalia yang dia jalankan. Disitulah golongan kami akan menguasai di dalam jasad orang seperti kalian. Oh, jadi itu caranya. Di mana alur itu semakin dituruti di dalam jasadnya, akan semakin terkoyak keimanannya dan condong ke jalur kami, jalan yang dia cari. Oke. Terus saya mau tanya kepada kamu. Beberapa waktu yang lalu kan udah muncul seperti itu. Berhasil atau tidak pada teman saya ini? Jika orang itu berhasil, tidak mungkin orang itu sampai ke tempat ini. Jadi gagal. Kalau kamu gagal, konsekuensinya apa dari tuanmu? Turun levelmu atau gimana sekarang? Saya tidak mengatakan gagal. Terus? Tetapi golongan kami, selama kami belum kembali ke tempat asal kami, kami golongan iblis tidak akan bicara bahwa kami gagal mengganggu manusia. Iya. Kamu kan ya memang seperti itu toh, penuh semangat. Kami juga belajar bersemangat dalam menjalankan ketaatan pada Allah kan gitu. Silakan diadu. Apanya diadu? Ya keimanan kalian dengan golongan kami menang yang mana sampai kalian menjemput ajal kalian. Wah kalau diadu ya itu kuasa Allah aja. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu. Di saat kamu kemarin sudah mewujudkan seperti itu, teman saya nggak terlena. Adakah sesuatu yang sudah kamu ambil dari tubuhnya atau dari anggota keluarganya? Katakan dengan jujur. Hanya sedikit saja. Apa yang kamu ambil? Saripati. Saripati tubuh. Ya. Terus, dikala itu adakah jin, siluman, iblis yang juga mendompleng mungkin dari sosok manusia yang benci dengan teman saya ini lalu mengirimkan sesuatu, ada enggak? Pasti ada. Pasti ada? Ya. Sosoknya yang gimana? Di mana teman kamu ini mengamalkan amaliyat zikir yang tersambung, mengajak orang-orang dalam hal kebaikan di dalam tempat tinggalnya. Golongan-golongan manusia itu pasti mengetahuinya. Mana orang itu tidak akan terima. Terus Berniat ingin membunuhnya, berniat ingin menggoyahkan keimanannya, keyakinannya dengan cara yang mereka punya,
dengan kodam-kodam yang membantunya. Itu pasti ada. Dan itu udah terjadi dong. Sudah. Dan mereka gaibnya itu jadi budakmu nggak? Mereka di luar dari jalur kami. Kalau nggak kamu jadikan budi, apa nggak rugi kamu? Untuk menjadikan budak golongan-golongan jin-jin kecil. Siluman kecil yang menjadi kodam manusia yang menyerang rumah teman kalian ini. Itu mudah bagi saya. Oke. Lalu, ada nggak sesuatu hal yang dilakukan dari sosok orang-orang yang saya bayangkan ini? Mereka itu juga banyak golongan kami yang sudah menyesatkan. Itu kan orang-orang hebat toh. Orang-orang hebat. Menurut pandangan mereka sendiri. Loh, kok bisa begitu? Tapi menurut kami tidak. Loh? Mereka sudah terkungkung dengan nafsu di dalam dirinya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa apa yang ada di dalam keimanan mereka itu sudah salah jauh ke jalur kami. Ya. Kamu sudah mewujudkan gangguan nyata seperti ini. Kisi-kisi lain pun sudah kamu sebutkan. Terus ini saya mau tanya ke kamu. Tugasmu yang saat ini kan sudah kamu sebutkan. Itu berarti masih panjang ranah tugasmu. Sangat panjang. Ketika dari Tuhan utama kami turun sudah ada di dunia, kami pasti akan bergabung di belakang, perjuangkan hak kami untuk mencari manusia yang akan menjadi teman kami di neraka nanti. Oke. Sangat jelas begitu apa yang kamu sebutkan, yang kamu sampaikan. Terus di Nusantara ini ya, kan saya tadi sudah menyebutkan banyak orang-orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak daripada mungkin jamaahnya ataupun orang-orang yang mengikutinya. Apa kamu nggak tertarik dengan yang seperti itu? Sangat-sangat tidak tertarik. Kenapa? Dengan apa yang kamu sebutkan. Mereka sudah masuk ke jalur kami. Loh. Semuanya. Mereka melakukan perbuatan positif loh, ibadah loh. Itu menurut mereka. Baik. Positif. Tetapi kamu tidak mengetahui keinginan mereka, nafsu mereka menjalankan amaliyah yang ada di penjuru pelosok Nusantara ini seperti apa. Mereka itu menginginkan di dunia ini lebih baik. Oh, jadi begitu ya? Itu berarti nggak usah kamu sesatkan udah? Tidak usah. Mudah untuk menghancurkan orang-orang seperti itu. Oke. Tinggal kami. Saudari saja orang yang kaya raya mendatanginya, memberikan benda harta yang dimana orang itu tidak bisa memilikinya. Mereka sudah hilang keimanan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu cara-caramu di akhir zaman untuk menyesatkan manusia dengan cara seperti itu juga? Orang yang seperti itu. Itu caranya. Tetapi untuk kalian semuanya tidak seperti itu. Oke. Iya. Terus yang dikirim dari kalangan manusia-manusia itu kan ya masih di sana dan kamu di sini. Itu sudah bisa dobrak dan membawa dampak besar gangguan kepada teman saya apa belum? Kalau untuk teman kamu belum. Tapi kalau untuk orang-orang yang datang bersama di tempat itu, ya. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Udah sekarang baik-baikan aja. Saya
Kembalikan ya apa yang kamu ambil. Sudah saya kembalikan. Otomatis yang tersisa di kantong perutmu. Selevel apapun iblis kamu, saya mohon dengan izin ini perintahan masuk. Shallallahu ala Muhammad. Kembalikan semua apa yang kamu tawan daripada setiap bagian tubuh teman-teman kami di sini juga. Kembalikan. Shallallahu ala Muhammad. Di sini juga kan banyak teman-teman beberapa waktu yang lalu juga lah. Terus keluar. Sudah. Sudah. Nih, saya mohon dengan izin beliau, Sang Hyang Nurjaya Nirwana, ini perintah untuk kamu masuk. Jadikan Buddha itu jin siluman iblis yang dikirim setiap orang-orang yang mengganggu teman saya, dan ambil jatahmu, rohnya itu sebagai wewenangmu dengan perintah itu. Sallallahu alaihi. Kenapa kamu pusing? Belum diajar. Pusing. Saya mengembalikan apa yang saya ambil. Diawasi malaikat. Diawasi golongan tertentu. Balikan. Terus. Sallallahu ala Muhammad. 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 Bil, jin, siluman, tahu iblis, ambil semua. Yang sudah masuk ke tubuh mungkin keluarga, istri, orang tua dan siapa-siapa yang membuat benih-benih perpecahan juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di tempat ini juga yang dikirim siapapun, saya mohon langsung terantai. Saya mohon dengan izin beliau. Sallallahu ala Muhammad, terantai. Langsung gabung. Digabungkan dari golongan. Assalamualaikum langsung digabungkan jadi satu. Kalau kalian tidak ikut kalian masalah, sudah saya ledakkan jasad kalian semuanya. Wih, kamu bom berarti. Rohnya kamu ambil dong, itu kan wewenangmu. Saya tahu. Tidak usah kamu tahu ulang-ulang kembali cara kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau. Guru saya aktif, dibantu, ditarik semua roh sukmah dari orang yang menyerang, dari Pak Hakim, sekeluarga, dan orang yang menyerang. Saya mohon setiap kodam-kodamnya terkunci. Semua roh sukma dibantu. Bangkitkan rohnya, otomatis bangkit rohnya. Ya tenang saja. Kamu siapa? Ini masih saya, mau saya bangkitkan. Bangkitkan, otomatis bangkit rohnya. Allah. Jadi normal sementara. Sallallahu ala Muhammad, normal, sembuh. Tinggi. Kamu? Prodadi mungkin atau di mana? Kamu orang mana? Orang mana tau kamu? Orang belum ngerti lah. Kamu ganggu teman saya ini. Kamu tahu kenal? Iri bilang bos.
gawe acara-acara koyo ngono kuwi lah. Hmm. Lagu, Ganggu siapa? lagu kodam-kodamku. Hmm. Kodam-kodamku akeh sing durapura. Terus. Akeh sing duragem kerja. Akeh sing mati. Gara-gara acara-acara koyo ngono. Ya bagus toh malahan aslinya. Kamu nggak punya kodam kan malah bagus. Apa yang kamu kirim ke keluarga Pak Hakim, saya mohon seluruhnya dirantai. Dikembalikan utuh kepada jasadmu sendiri. Ada di rumah atau di tubuh keluarga dari Pak Hakim. Saya mohon dengan izin beliau. Saya tembus ke jasadmu. Semakin dalam. Semakin dalam. Penyakit ya berbuah penyakit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semua kiriman-kiriman tersebut kembali ke keluargamu, gurumu, dan siapapun orang yang bersekutu dengan kamu. Saya mohon dengan izin, dengan power berjuta-juta kali lipat. Yang mengganggu juga di sini. Saya mohon, assalamualaikum malaikat. Bilang asma, saya mohon dengan izin beliau dibantu ditarik semua roh semua dari orang yang mengganggu tempat majelis. Aku ditaleni. Roh yang lain juga masuk. Jantungmu langsung jebol dengan jurus peretas jantung dengan kekuatan 500 juta kali lipat berlipat-lipat. Selesai. Aku iso dadi boyong ini. Tambah dadi boyo. Tandukmu otomatis keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jantungmu itu lihat tembus, semakin tembus. Sallallahu alaihi Muhammad. Pedang tadi otomatis langsung menancap. Rohmu sudah diambil iblis. Roh yang lain juga diambil iblis. Dari iblis yang memiliki wewenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak berefek apapun mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya enak. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Di tangan pedang pusaka di tangan kanan. Ini lihat tembus dari kepalamu ke pedang. Selesai. Selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Salat. Dibelah tubuhmu sekalian. Lehermu terputus. Selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Iblis tadi yang paling cepat langsung bangkit. Bila semua sekalian, jatah yang lain yang masih mengganggu. Wes, apa keinginanmu? Tak jupukane kabeh ben rampung kene. Orang-orang yang kamu bantu, yang masih menyerang, yang masih mengganggu di Pak Hakim, dan mengganggu di sini dengan perintah cahaya yang berlipat-lipat ini otomatis. Dan efek yang ada di tempat ini, di tempat Pak Hakim, saya mohon dengan izin beliau. Ila rohi seluruh malaikat. Semuanya aktif dan bekerja, menetralkan, memberikan energi positif lebih kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. Sudah muak saya.
Saya mohon dengan izin. Sudah. Jasad orang-orang tersebut Nanti saja kalau hancur. berdoa. Apa? Nanti saja kalau berdoa kamu. Kenapa? Saya sudah muak tempat ini. Sedang. Kamu mau dengan tempat ini? Ya. Wih. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya besok iblis kecil di tempat ini mengajar semuanya. Ya udah itu resiko berarti. Sama dengan izin beliau otomatis malaikat Jibril datang luar rantai, langsung dirantai. Terantai. Tanganmu, kakimu terantai, tubuhmu terantai, dan semua roh, semua kotoran racun tisit mediator dan semua efek-efeknya itu terantai menjadi satu. Belum waktunya saya kembali ke tempat saya. Ya udah, kalau memang belum waktunya, kamu tidak bisa mengganggu lagi. Perintahnya dilapisi berlapis-lapis. Itu untuk kamu ngambil upah semua itu. Tidak bisa melawan perintah ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau. Dikeluarkan semua gaib dan semua efek-efek yang timbul. Semuanya gabung dengan iblis ini, kotoran racun. Dan semua rohnya tidak bisa keluar lagi. Sudah menjadi hakmu, sudah selamanya. Sallallahu alaihi wasallam dilempar. Kembali mengambil ini tidak bisa kena semua efeknya mau keluar. Sehat mas? Alhamdulillah sehat Pak Di. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya daripada hakikat di saat berzikir didatangi sosok manusia dan membawa uang yang jumlahnya tidak sedikit, di mana hal itu adalah wujud nyata gangguan atau tipu daya iblis untuk menyesatkan kita sebagai manusia di saat kita sedang berbuat daripada perbuatan yang benar dan sesuai. Dan itu juga menjadi pengingat bagi kami terus maupun para pemirsa semuanya, di mana tipu daya iblis semakin hari pun semakin sangat sulit untuk dicerna dengan akal. Maka dari itu selalu kami ingatkan belajar membersihkan diri, di mana kebersihan itu bukan hanya di jasad tapi di rohani. Di saat hati yang jernih ini nanti sudah mulai nampak, insya Allah pun daripada kita akan diberikan kepahaman oleh Allah, di mana ketika kita sudah mulai belajar amaliyah yang sesuai. Dan juga tetap selalu jaga keutuhan daripada niat kita saat menjalankan amaliyah tersebut dengan niat yang benar dan sesuai pula. Dan prosedurnya pun harus dijalankan dengan sesuai pula. Itu yang kami sampaikan. Semoga kita pun tidak mudah tertipu atau terlena dari tipu daya iblis yang begitu luar biasa. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu mutlak karena kesalahan kami, itu karena kekurangan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan atau kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, melainkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika menurut kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Dan jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Semoga di fase akhir zaman ini kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya iblis. Itu saja, sekian dari kami. Salam dari kami yang muda, yang berkarya. Tetap semangat,
jangan lupa ngopi. Bagi yang suka nyusu, jangan lupa nyusu. Semoga saja apapun keadaannya ya selalu tersenyum, tertawa, dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.